Sedangkan Quran mengatakan waman kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang hitam kini, maka hitam nanti. Siapa yang gelap kini, gelap nanti. Siapa yang buta kini, buta nanti. Itu Quran. Maka tidak mau mengobati kebutaan mata kalbu kita hari ini? Apa tidak mau menghadirkan cahaya mata rohani dalam diri kita, menyalakan lilin yang gelap sekarang ini? Sekarang, di sini, saat ini, mumpung masih hidup. Besok itu tidak ada. Gak percaya sama saya. Naik angkot. Ada tulisan, hari ini bayar, besok gratis. Bayar kan hari ini? Besok naik lagi. Bayar? Tuh, besok tuh tidak ada. Buktinya tetap bayar kan? Lusa, bayar? Bayar lagi. Karena gratisnya besok. Jadi yang ada tuh hari ini, di sini. Dan kita mengabaikan hari ini. Tuh, maaf, kita sekarang merayap. Tersendat-sendat, banyak hambatan. Karena apa? Sayap yang Allah berikan pada kita sampai hari ini belum digunakan untuk terbang. Belum digunakan untuk menuju Sidrah Al-Muntaha. Kesadaran kita masih di situ-situ saja. Selama ini kita lebih banyak jadi robot. Hanya menjalankan ritual tertentu seperti robot. Hanya menjalankan rutinitas. Tidak ada kepuasan di situ. Tapi ada kata-kata yang sangat bagus di lirik lagu ini. Gelap kini akankah berganti? Itu pertanyaan. Mau ganti enggak? Mau? Ayo. Hanya orang bodoh yang masih mau tinggal di situ. Orang udah pasang listrik, ini masih gelap-gelapan terus. Subhanallah. Makanya lagu ini keren sekali. Ya, kalau sudah jadi lilin, sanggupkah kau mengganti? Sanggupkah kau memberi seberkas cahaya? Karena seberkas cahaya itulah yang dapat meniadakan kegelapan. Kegelapan tidak bisa dikutuk. Kegelapan tidak bisa diperangi. Satu-satunya cara untuk membebaskan kegelapan adalah menghadirkan cahaya. Ketika ruangan kita gelap, marah-marah tidak akan menghilangkan kegelapan. Mengutuk kegelapan juga tidak akan bisa meniadakannya. Hanya satu cara, hadirkan cahaya. Ketika anak kita salah, gelap. Kita kutuk anak kita salahkan dia, dipukuli, tambah gelap. Itu cara menangani kegelapan yang keliru. Karena selama ini kita lawan, harusnya hadirkan cahaya, hadirkan cinta. Lihat dirimu. Anakmu seperti itu karena potret dirimu sendiri. Sadar olehmu, tubuh anakmu adalah tubuhmu. Satu sel dari ayah, satu sel dari ibu. Jadi tubuh anak pun adalah tubuhmu, bagian dari dirimu. Terus jiwanya, jiwa jujur tidak akan jauh dari dirimu. Frekuensinya akan sama. Ingat dulu ketika menikah seperti apa emosimu. Ketika melakukan hubungan, seperti apa kondisi emosimu. Dan itu akan mewujud menjadi kondisi emosi anakmu. Lucu, ketika anak menentang kita, kemudian kita memarahi anak. Padahal itu potret kita. Kita tidak pernah mau jujur di situ. Terlalu luas kalau saya bicarakan ini. Karena ini adalah pengetahuan yang sangat luar biasa. Yang harus diketahui banyak orang. Sanggupkah kau berpijar? Sanggupkah kau menyengat seisi dunia? Syukur-syukur bisa menyengat seisi dunia. Sehingga seisi dunia terperanjat oleh cahaya yang sudah bersinar dalam dirimu. Yuk, mau jadi lilin yang menyala? Yes, bagus. Kapan? Nyalakan sekarang. Gak usah besok. Mulai sekarang, jangan melawan lagi kejahatan dengan kejahatan. Lawan kejahatan dengan cinta kasih. Jangan lagi melawan kekerasan dengan kekerasan. Lawan kekerasan dengan kelembutan. Selama ini, kita terus berduel, tidak berduet. Selama ini kita terus bertanding, tidak bersanding. Lelah, capek. Gitu? Maaf ya. Dulu waktu kita miskin, ya susah. Makan juga susah karena gak ada makanan. Susahnya ketika kita masih miskin, cuma satu kok karena kekurangan. Tapi susahnya orang-orang yang kaya banyak harta, melekat pada yang dia miliki. Luar biasa. Lebih susah daripada orang miskin. Pergi kemana-mana gak tenang. Betul? Udah kunci rumah balik lagi, udah dikunci belum? Iya. Karena ketakutan, di rumah terlalu banyak yang harus dijaga. Ada yang lucu kemarin di pesawat haji. Ya. Ada seorang jamaah haji minta diturunkan dari atas pesawat. Kenapa? Karena ayamnya katanya belum dikasih makan. Luar biasa. Mau haji masih ingat ayam. Jadi itu pelajaran ihramnya itu gak sukses itu. Manasiknya gak sukses. Ayam saja di pesawat masih diingat coba. Dia minta diturunkan di pesawat, ditanya oleh pramugari, kenapa Anda minta diturunkan? Ayam belum makan. Jadi ihramnya belum selesai. Karena kita ihram itu cuma pakai kain saja. Upacara saja. Ihram yang sebenarnya itu lepaskan semua jahitan-jahitan, lepaskan semua ikatan-ikatan pada yang selain Tuhan. Kapanpun, dimanapun, tidak usah menunggu daftar haji. Sekarang kalian bisa bebaskan. Sekarang.
Tidak usah nunggu daftar, tidak usah nunggu ke sana. Di sana tuh nanti upacaranya aja pakai pakaian. Ihramnya bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Tidak usah daftar haji, bisa ihram. Tetapi karena kita tidak punya knowledge, ihram itu harus selalu pakai. Ingat, yang pakai kain ihram pun cuma laki-laki, perempuan gak pakai. Apa maknanya? Laki-laki itu rohani, perempuan itu jasmani. Karena haji perjalanan spiritual, haji perjalanan rohani, bukan perjalanan jasmani. Lucu mau haji. Rendang buat 1 bulan. Sambal goreng kentang buat 1 bulan. Sambal goreng tempe buat 1 bulan. Tarasi mawa ke sebulan. Katanya haji perjalanan spiritual, tapi sibuk dengan urusan-urusan yang bersifat materi. Coba. Takut di sana susah. Minum kopi, bawa kopi. Sarenteng. Lucu jadinya. Ya nggak apa-apa. Karena yang lucu-lucu kan, lucu juga kan? Nyampe sana juga lucu juga. Gak masuk ke rumahnya, bilangnya tamu Allah. Ya cuma keluyuran di luar aja, makanya kan gak disuguhin. Ya kan? Saya tidak menyalahkan itu upacara. Tetapi jangan cuma upacara. Setelah selesai melaksanakan semua ritual di sana, terjemahkan semua ritual itu ke dalam proses meniti ke dalam diri. Karena itu belum selesai. Gitu. Paham sampai sini? Mau jadi lilin kecil yang menyala? Yes. Awas. Jangan cuma mau. Tapi harus dimulai dari sekarang. Mau nyanyi lagi? Nyanyi lagi. Hari ini banyak nyanyi, bergembira. Biar wajah-wajah yang susah tersenyum ini mulai tersenyum. Ya, ini itu kan udah bercahaya tuh. Ya, senyum. Dari tadi begitu nyampe di sini, gelombang kalian masih beta. Banyak ikatan. Sekarang udah mulai turun nih, udah jadi alfa. Saya udah mulai ringan nih. Tadi keringetan saya, ya, udah mulai ringan nih. Brain wave-nya sudah mulai turun sekarang. Kemelekatan sudah mulai cair, ya. Cemburu sudah mulai berkurang. Itu lagunya Ebit itu Menjaring Matahari itu keren sekali. Ya, keren sekali. Dulu saya mengira menjaring matahari sana yang dijaring. Ini lagu sufi sebetulnya. Menjaring matahari yang mana? Jaring matahari yang di dalam dirimu. Supaya kalian menjadi lilin yang bercahaya. Kabut, sengajakah engkau mewakili pikiranku? Jadi kabut itu adalah pikiran. Makanya kabut itu kadang gelap, kadang terang. Kadang gelap, kadang putih. Kadang hitam, kadang putih. Kan gitu kabut. Kadang ada, kadang tidak ada. Itu pikiran. Itu keren lagu ini. Saya kira orang yang nulis lagu ini sudah belajar kitab Tantra. Karena saya belajar tentang ini justru dari kitab Tantra itu. Dari Tibet. Bahwa kabut itu adalah lambang dari pikiran. Makanya ya orang meditasi itu sebetulnya bukan membunuh pikiran. Tetapi melampaui pikiran. Gimana caranya? Tahu sadar bahwa dirimu bukan pikiran. Tahu sadar kalau dirimu bukan tubuh. Dirimu adalah pengamat bagi pikiran. Makanya kalau kita sudah bisa mengamati pikiran kita sendiri. Sebinal apapun pikiran, lama-lama akan lemah kekuatannya. Makanya orang yang sudah bisa mengendalikan pikiran, hidup dengan kesadaran, sudah sampai di puncaknya kesadaran namanya Sidra Al-Muntaha, hidupnya penuh dengan berkah dan kegembiraan. Apapun yang terjadi, nggak masalah. Karena hidup sudah tidak bergantung kepada hasil. Kenapa? Karakter seseorang ditentukan oleh hasil. Lihat orang, ketika gagal seperti apa, ketika sukses seperti apa. Kalau ingin lihat karakter orang, lihat kalau lagi main bola. Ya. Ketika gol masuk ke klubnya, yang didukungnya, langsung cemberut. Itu karakter. Ketika bisa menggolkan ke lawan yang tidak didukungnya, sorak-sorai. Sampai TV pun dilempari asbak, saking senangnya. Jadi nggak nonton lagi. Ya kan? Nah, itu adalah karakter yang masih berubah dengan hasil. Saya yakin ya, kita selama ini hidup dalam dimensi itu. Karakter kita sangat mudah berubah dengan yang diinginkan, dengan yang tidak diinginkan. Orang yang sudah stabil karakternya, itu sudah jadi langit biru. Langit biru itulah kesadaran. Langit biru itulah diri pribadi kita. Kabut bukan diri kita. Ada dan tiada. Datang dan pergi. Hitam dan putih. Makanya jadilah pengamat bagi kabut. Jangan jadi kabut. Kita akan terbawa arus kalau jadi kabut. Maka lagu ini keren sekali. Ya. Kabut. Sengajakah engkau mewakili pikiranku. Pekat. Hitam berarak menyelimuti matahari. Jadi matahari kita ini sekarang posisinya sedang diselimuti oleh kabut hitam ciptaan kita sendiri. Makanya itu yang membuat kita tidak bersinar. Karena lilin kecil ini sudah kecil cahayanya terselimuti oleh kabut. Jadi sekitar kita tidak merasakan kehadiran kita. Aku dan semua yang ada di sekelilingku merangkak menggapai dalam kelam. Sama persis seperti lagu tadi.
Merangkak itu berarti tidak pakai sayap. Merangkak itu pasti dalam kegelapan, lelah. Mendung, benarkah pertanda akan segera turun hujan deras, agar semua basah yang ada di muka bumi. Siramilah juga jiwa kami semua yang tengah dirundung kegalauan. Jadi jiwanya itu kering, tidak basah, tidak ada siramannya. Tahu jiwa itu apa? Jiwa itu cahaya. Dan siraman jiwa juga cuma satu, cahaya. Ceramah seperti ini tidak menyirami jiwa. Ceramah saya ini hanya membangkitkan pikiran kalian supaya sadar bahwa jiwamu yang terbuat dari cahaya itu perlu makan hari ini, perlu nutrisi. Dan selama ini kita abaikan. Maka jiwa itu disebut yatim. Yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak. Manusia tidak ada yang nggak punya ibu, nggak punya bapak, nggak ada. Jadi yatim dalam pengertian fisik itu sebetulnya tidak ada. Yatim itu yang ada adalah spiritual. Karena yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak. Berarti datangnya ke semesta tidak dilahirkan. Maka jiwa tidak dilahirkan, tapi jiwa ditiupkan. Makanya mentelantarkan yatim sebetulnya mentelantarkan jiwa kita sendiri. Coba kalian sholat. Ketika sholat, sibuk saja dengan gerakan-gerakan sholat. Sibuk dengan bacaan sholat. Sementara jiwamu merana. Sama sekali tidak dikasih nutrisi ketika sholat. Maka lihat, Quran tentang yatim. Ayat tentang yatim. Kan ada yang di Quran surat Al-Ma'un. Waktu cerita sholatnya yang tidak khusyuk. Betul? Coba. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Fawailul limusallin. Jadi orang itu disebut celaka sholatnya ketika dia mentelantarkan yatimnya. Itu ada kaitan, yatim dengan sholat itu ada kaitan. Kalau kalian sholat tidak memberdayakan jiwamu, itu sholatnya mentelantarkan yatim. Itulah yang disebut dengan pendusta agama. Makanya pendusta agama itu orang yang sholat, tetapi sholatnya itu hanya sibuk urusan materi, urusan fisik, urusan bacaan. Tetapi dia tidak tahu esensi sholat. Jiwanya tidak bisa mengingat Allah dan Rasulnya. Belum kenal, belum bersahadat secara sejati ke sana. Hebat ya Quran? Coba. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Celakalah pendusta agama. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang telah mentelantarkan yatim. Yatim itu adalah jiwanya sendiri. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Ya, miskin maka dia tidak akan pernah menjadi miskin. Miskin itu artinya orang yang tenang tentram. Dari kata sakana yaskunu miskinan. Maka Nabi Muhammad kan berdoa, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Kan gitu. Hidupkan aku bersama orang-orang miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin. Hati-hati, miskin bahasa Arab beda dengan miskin bahasa Indonesia. Miskin dalam bahasa Arab artinya tenang, tentram, damai. Itu dari kata sakana yaskunu miskinan. Sukun itu artinya sudah mati, tidak bereaksi. Kalian kan masih tersinggungan, marahan. Belum miskin itu namanya. Jadi miskin dalam pengertian spiritual itu bukan kere, bukan gak punya apa-apa, tapi tenang, tentram, damai itu. Makanya Rasulullah minta dihidupkan bersama orang miskin, orang yang tenang, tentram, damai itu maksudnya. Wah, dan Rasulullah juga mengajarkan kita jangan kaya-kaya, miskin aja. Lah, mau ngaji aja sama saya gak punya ongkos. Ya, lanjut. Makanya fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya itu adalah sahun. Sahun itu lupa pada jiwanya sendiri. Hanya sibuk ngurusi yang lain-lain. Gitu. Coba sadari kata-kata saya ya, biar tambah pinter. Tahu sekarang pendusta agama? Siapa? Yang mentelantarkan yatim, yang mentelantarkan jiwanya sendiri. Kalau jiwanya sendiri ditelantarkan, otomatis dia juga tidak akan punya cinta kasih. Tidak peduli pada orang lain. Siapa di dunia ini, manusia, yang selalu bersama ibu bapaknya? Ya pasti ibu bapaknya akan meninggal dong. Betul nggak? Dan yatim selama ini selalu berfokus ke sana. Iya. Sampai ada yang minta zakat ke saya, ayah saya yatim. Padahal dia pengusaha, karena bapak ibu saya sudah tidak ada, minta sumbangan. Itu kan kegagalan memahami yatim. Ya, ya saya bilang iya aja. Kamu itu memang yatim. Setiap hari mentelantarkan jiwamu sendiri. Makanya saya sumbang. Tapi bukan duit. Ikut pelatihan. Biar tahu cara merawat jiwanya sendiri. Ya, oke lanjut dulu. Ini terminologi sederhana yang selama ini salah kita memahami. Maka di Quran Allah mengatakan, Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadihum. Wa idha qamu ila shalah qamu kusala.
Yura'unan nas wala yazkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang suka menipu Allah. Siapa yang menipu Allah? Itu yang mentelantarkan jiwanya. Sehingga pada saat dia itu sedang sholat, jiwanya itu tidak memanunggal bersama Allah dan Rasulnya. Itu menipu Allah. Maka di Quran dikatakan, wa iza qamu ila sholah, qamu kusala. Dia sering sholat tapi sholatnya kusala. Kusala sudah jadi bahasa Sunda, keselan. Hayang buru-buru angges. Mun imam maca panjang, aduh imamna panjang ting. Makanya mau taraweh aja muter ya, cari imam yang paling pendek. Itu namanya kusala, keselan. Karena tidak bisa merasakan enaknya sholat. Yang lucu kalian tidak pernah mencari ilmunya, itu saya tuh aneh. Yang kedua, yura'unan nas. Dia suka sholat tapi sholatnya ria. Yang ketiga, wala yazkurunallaha illa qalila. Dia tidak bisa mengingat Allah dalam sholatnya. Kecuali sedikit. Yang sedikit saja ingat Allahnya itu munafik. Ini kalian yang gak ingat sama sekali. Gelarnya apa? Saya gak tahu, belum menemukan di Quran. Karena yang munafik itu yang ingatnya sedikit. Nah yang model-model kalian yang gak ingat sama sekali, gak tahu itu, gak ada gelarnya di Quran. Cari aja nanti, kali aja ketemu, kasih tahu saya. Ya? Roda zaman menggilas kita, terseret tertati-tati. Sungguh hidup terus diburu, berpacu dengan waktu. Coba lihat orang. Semuanya buru-buru, pengen buru-buru kaya, pengen buru-buru pintar, pengen buru-buru selesai, pengen buru-buru nyampe. Hanya menikmati perjalanan dari rumah ke tempat ngaji aja nggak ada waktu. Pengen buru-buru nyampe, makanya nyolot ke orang, merasa diri paling penting. Sehingga kita itu tidak pernah hadir. Coba, kalau mau nyetir itu duduk dulu, sadari nafas, terima kasih ya Allah, tanganku masih bisa pegang setir, rasakan sensasi setir itu ke tangan, hadir, di situ nikmati. Tadi pagi saya kirim, karena lagi nyiram pohon anggrek itu. Saya dikasih pohon anggrek dulu, 2 tahun yang lalu sama Kang Nobi. 2 tahun yang lalu sudah berbunga tuh. Saya menunggu 2 tahun tuh pohon anggrek, saya siram tiap hari. Ya, alhamdulillah hari ini dia keluar bunganya indah sekali. Dan saya tadi foto, saya kirim ke semua grup. Pelajarannya cuma satu. Lihatlah pohon anggrek, tidak pernah terburu-buru, tapi juga selesai. Karena alam selalu mengajarkan untuk tidak terburu-buru, tapi selesai. Karena alam sedang mengajarkan kepada kita nikmati setiap prosesnya. Kita selalu berfokus pada hasil. Saya kemarin bicara itu di proyek sana di Jelekong. Saya cuma bicara begini, proyek ini jadi akan saya tinggalkan mati. Proyek ini tidak jadi akan saya tinggalkan mati. Terus apa pentingnya bagi saya jadi tidak jadi? Yang paling penting hari ini saya berkontribusi apa pada proyek ini. Maka saya nggak pusing. Nggak pusing. Itu bedanya kalian dengan saya. Lihat saya tenang aja walaupun saldo negatif, pembangunan jalan terus. Nggak pernah pusing saya. Yang negatif itu saldo saya, saldo Allah nggak pernah negatif tanpa batas. Makanya kalau apa-apa jangan berfokus pada yang ada pada diri kita. Berfokus pada yang ada pada dirinya Allah. Hari ini saya ajak kalian, besok kita tamasya ke Bali. Kalau berfokus pada rekeningmu hari ini, duit dari mana? Betul? Tapi kalau berfokus pada Allah, yes, pasti saya akan berangkat. Pasti berangkat. Itulah bedanya. Ini salah sudut pandang nih, salah sudut pandang. Begitu salah menggunakan pikiran, salah meresonansi semua potensi yang ada di semesta. Akibatnya, semua potensi-potensi itu tidak sempat kita sentuh dengan getaran kita. Hati-hati. Makanya nanti belajar ya. Belajar the power of now. Belajar mindfulness. Karena kita ini hebat sebetulnya. Kita ini hebat. Cuman kita tidak tahu hebatnya kita. Karena selama ini kita salah memperlakukan diri kita sendiri. Lalu kita digilas oleh zaman. Apa yang terjadi? Terseret, tertati-tati. Hidupnya selalu diburu. Coba lihat. Sudah jelas jalan macet. Masuk dari sini. Dari kanan. Yang dari sana itu tersendat. Nih yang masuk dari sini pakai peci juga habis sholat. Antri saja tidak bisa. Menunggu saja tidak bisa. Maaf ya. Kalian tuh pakai sepeda motor, pakai kerudung kayak gini. Saya perhatikan, saya tuh di sini mengelus dada, kasihan. Ya ini, pakai kerudung, seruduk sini. Dari sana mobil tidak jalan. Kalau nggak pakai kerudung sih, nggak pakai identitas, saya mungkin tidak masalah. Kamu tuh pakai identitas. Maaf ya, kesel saya. Ini terpaksa diomongkan ya, mumpung ada barangnya. Karena saya tuh nggak mau ngomongin orang. Saya kalau ngomongin setan aja, setannya saya undang. Kayaknya saya nggak pernah membicarakan. Ya kalau kita ngomongkan setan di belakang dia, kan kita dosa dong. Berarti kita ghibah membicarakan setan. Makanya kalau saya membicarakan setan, setannya saya undang. Tanya murid-murid saya. Saya kalau mau bicara setan pun, saya undang setannya.
pakai kacamata, iya, pakai kerudung, pakai peci, pada hadir. Makanya saya enak ngomongnya, kan di depan dia. Jadi saya tidak gibah. Iya. Saya mau ngomongin Firaun aja, saya hadirkan Firaunnya. Iya. Makanya saya nggak pernah punya dosa, nggak pernah menggibah. Kan banyak yang ngomong, oh dulu Firaun, itu gibah. Kalau saya enggak, Firaunnya saya datangkan dulu. Saya tanya dulu, saya jelaskan Firaun itu yang suka membunuh anak laki-laki hidup-hidup dan membiarkan anak perempuannya tidak dibunuh, kan gitu. Itu definisi Firaun versi Quran. Laki-laki dibunuh, perempuan dibiarkan hidup. Itu Firaun. Laki-laki itu lambang rohani. Rohani itu adalah dirimu, diri sejatimu. Gak pernah diurus, gak pernah dikasih nutrisi, ditelantarkan. Jadi siapapun yang mentelantarkan jiwa, itu Firaun. Jadi dari tadi saya bicara dengan siapa? Makanya saya tidak gibah. Firaunnya ada kok ketawa-tawa. Sebelah sini juga ada. Jadi bukan hanya sebelah sana. Makanya saya gak pernah gibah. Saya cerita Musa pun saya undang Musanya kok. Iya. Gitu. Makanya saya gak pernah gibah. Karena semua itu faktual, konseptual, kontekstual. Yuk kita lihat. Tak ada yang dapat menolong selain yang ini saya kurang setuju liriknya. Yang di sini. Jadi yang ini saya kurang setuju, makanya saya akan ubah lagunya. Semoga tidak marah penciptanya. Tak ada yang dapat menolong selain yang di sini. Tak ada yang dapat membantu selain yang di sini. Gitu. Dialah Tuhan. Gitu. Ya Tuhan kan di sini, bukan di sana. Ya di sana juga ada. Tetapi yang di sana tidak bisa menolong. Yang bisa menolong itu yang di sini. Setan di sini, malaikat di sini, Allah di sini. Semua yang dapat menolong, ya di sini, bukan di sana. Makanya dalam bahasa Arab itu ada zalika, diartikan itu. Tapi ada ahli tafsir yang mengatakan zalika itu ini. Saya tidak menyalahkan, itu dua-duanya hebat, dua-duanya benar. Kenapa? Sesuatu yang masih jauh, ya itu. Tapi sesuatu yang jauh harus diubah menjadi dekat. Jadi ini, coba ketika air masih di dalam sumur, kamu bilang itu. Begitu sudah nimba, ini air. Betul nggak? Nah artinya dari itu ke ini harus ada upaya. Gak apa-apa kalau yang menolong di sana. Tetapi yang di sana pindahkan ke sini. Ngerti maksud saya? Jadi semua yang dapat menolong kita adalah hanya diri kita sendiri. Bukan yang di sana. Saya khawatir kalau yang di sana nanti kita terlalu bergantung kepada situasi di luar diri kita. Yang menolong penyakit kita, kita sendiri. Yang menolong ekonomi kita, kita sendiri. Yang menolong lilin kita hari ini kegelapan supaya nyala, kita sendiri. Yang bisa menyalakan jiwa kita, kita sendiri. Gitu. Setuju? Oke. Jadi hidup itu jangan pakai Selama ini kita itu terlalu pakai Kita kondisikan agar setiap orang di luar diri kita harus setuju pada kita. Kita kondisikan agar setiap orang di luar diri kita harus baik kepada kita. Apa yang terjadi? Begitu tidak sesuai dengan keinginanmu, kamu akan sakit hati. Salahmu sendiri mengkondisikan orang harus seperti yang kau mau. Kondisikan dirimu, jangan kondisikan orang. Kamu tidak punya tanggung jawab untuk mengubah orang. Tanggung jawab kamu adalah mengubah dirimu sendiri. Itu jalan baru yang sudah saya sebarkan di berbagai kajian-kajian saya. Jangan minta dicintai, mulai mencintai. Jangan merengek-rengek dicintai, ungkapkan cintamu. Hadiah mengungkapkan cinta, pasti cinta. Maaf, jika pasanganmu kurang perhatian pada kamu, ungkapkan terus cinta. Nanti juga akan datang cinta itu. Bukan, kamu harus begini, kamu harus begini. Harus pulang jam sekian, harus pulang jam, gak pulang-pulang. Iya. Jadi sama Bang Toyib itu, karena salah kendali. Iya, gak pulang-pulang kalau gitu. Ya sudah, jangan usil, jangan komentar, maafkan dan biarkan. Itu aja kok sederhana ilmunya. Cuman ilmu yang luar biasa ini prakteknya memang tidak terlalu akrab dengan kehidupan kita. Oke, stop sekarang lagu udah selesai. Mari kita masuk. Bagaimana menyalakan kembali lilin yang telah mati? Jadi sekarang ini ibaratnya mentari ini sudah tua. Bulan yang genit ini sudah nggak ada lagi. Sudah tidak berpijar, senyumnya sudah hilang. Dari kecil kita selalu ditakut-takuti. Mohon maaf, kita pun ibadah. Selalu kalau ditanya kenapa Anda ibadah? Wajib. Dilaksanakan dapat pahala, ditinggal dapat siksa. Menakutkan ibadah itu. Tidak ada yang ibadah karena cinta, jarang. Bagaimana bisa cinta kepada Allah? Ketemu aja enggak. Karena syaratnya cinta itu kan harus sering ketemunya. Ya, dalilnya kan witing tresno jalaran soko kulino. Timbulnya tresno itu karena kulino. Sering ketemu. Jadi saya kasih tahu, bertemu Allah itu mudah. Sangat mudah, lebih mudah daripada ketemu Pak RT. Saya mau ketemu Pak RT, saya susul ke rumahnya, lagi mancing.
Saya susul ke kolam, baru aja Pak RT pergi beli pakan. Saya ubak-ubak sepasar, pusing saya cari Pak RT. Sekali aja udah di kolam, saya ke kolam lagi. Baru pulang. Begitu nyampe di rumah, berarti di rumah nih Pak RT. Kata Bu RT, maaf Pak RT lagi istirahat. Susah nggak? Allah tuh nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Makanya di dalam Quran dikatakan, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Kapan saja kamu bertemu, dia siap ditemui. Pintu gapuranya selalu terbuka. Dia tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Gak pernah saya bilang, ya Allah saya mau ketemu. Kata Allah, sorry, rapat. Atau kata Allah, maaf, sedang istirahat. Gak ada. Allah tuh gak pernah istirahat. Kapan saya bisa ditemui? Jadi kalau ada orang mengatakan, berjumpa dengan jati diri itu susah. Itu orang yang kurang ilmu aja sebetulnya. Ya, lanjut. Pertama, perhatikan saya. Sadari bahwa manusia adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di semesta ini. Yuk, sadari. Kita selama ini terbalik. Menganggap kita ini adalah makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Itu yang keliru. Kita aslinya makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi. Bukan makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Ulangi, supaya tegas. Kita ini aslinya makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi. Bukan makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Jadi oleh karena itu, tidak perlu mencari cahaya. Buang kabutnya, buang semua penghalang kegelapannya. Kalian akan bersinar dengan sendiri. Persis seperti nyapu. Nyapu tidak pernah mencari yang bersih. Betul? Nyapu itu selalu cari yang kotor. Begitu yang kotornya disingkirkan, sisanya bersih, bukan? Jadi bersih itu sifat alami. Jadi terangnya diri sejati kita itu sifat alami. Tidak usah kita mencari terang. Malu atau sama pohon. Pohon di mana-mana pasti mencari cahaya, bukan? Coba taruh pohon di tempat gelap, pasti dia akan mencari cahaya. Dia akan tumbuh ke tempat di mana cahaya itu ada. Laron keluar dari lubang, yang dia cari juga lampu. Setelah sampai di lampu, dengan sayapnya yang sangat ringkih, dia menjatuhkan diri, puas, sudah sampai di cahaya. Muliaan mana laron sama kalian? Tidak memfitnah kan? Yang jawab kalian sendiri. Muliaan mana kalian dengan pohon? Gak malu gitu mengatakan diri paling mulia? Yang dicari selama ini kegelapan aja. Marah, cemburu, benci, tidak bisa memaafkan, semua kegelapan. Sing era atau kutangkal. Itulah manusia, menyangka dirinya makhluk paling mulia, tapi faktanya tidak memuliakan dirinya. Kalau sudah benci sama orang, diomongkan kejelekannya berulang-ulang pada banyak orang. Setelah itu saya tidak akan memaafkan sampai saya mati. Manusia macam apa? Dia sedang menggelapkan dirinya sendiri. Ulangi lagi. Sadari manusia adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi. Jadi kalau kita ini makhluk cahaya, maka tugas utama manusia apa? Menyebarkan cahaya. Yuk, tugasmu di semesta ini menyebarkan cahaya. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, aku datang ke semesta ini untuk menjadi kepanjangan tanganmu, menyampaikan cinta kasihmu yang kau titipkan padaku. Saksikan saya. Kalau kalian mengubah bismillahnya dengan niat seperti itu, kerjaan apapun pasti berkah. Kenapa selama ini kerjaan tidak berkah? Dagang ini gak laku, dagang itu gak laku, bisnis ini gagal, bisnis itu gagal. Kenapa? Kalian lupa bahwa kalian datang ke sini untuk tujuan Tuhan, bukan untuk tujuanmu. Kalian lupa datang ke sini bukan mewakili ambisimu, mewakili Allah. Apa yang kalian lakukan? Mewakili ambisimu, mewakili keinginanmu, itu yang terjadi. Paksakan. Bahkan menyogok pun tidak masalah. Yang penting ambisimu tercapai. Sudah melanggar dari jati dirimu sendiri. Itu yang menyebabkan lilinmu tidak pernah hidup. Jadi kalau kita sadar bahwa kita makhluk cahaya, kita datang ke sini tugasnya adalah mencahayakan semesta. Karena hanya cahaya yang dapat meniadakan kegelapan. Hanya cahaya yang dapat meniadakan kegelapan. Hanya cahaya. Makanya saya bilang kegelapan tidak bisa dikutuk. Kegelapan tidak bisa dimusuhi. Hanya dengan menghadirkan cahaya, maka kegelapan akan sirna. Nih saya kasih tahu. Kalau ada masalah, jangan nambah masalah. Anak naik sepeda motornya baru. Kemudian nabrak, jatuh. Gak usah dimarahi. Anak masih nelpon aja sudah bagus, berarti masih hidup. Betul gak? Iya. Harusnya, sudah nak, gak apa-apa. Pasti ada pesannya kan buat kamu. Berarti kamu nanti harus lebih hati-hati. Sepeda motornya hancur, ke bengkel kan. Saya ini baret ke puskesmas. Tukang bakso ketabrak, ganti baksonya. Gitu aja sederhana. Nah kita ini sering mempermasalahkan sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu dimasalahkan. Karena reaksi kita yang buruk terhadap masalah, itu kegelapan. Makanya Rasulullah mengatakan, ciri orang yang sudah sempurna imannya, bijaksana. Jual beli saja dia bikin enteng.
Urusan dengan orang dibuat enteng. Coba, berurusan dengan orang uang, bikin enteng aja. Sudah, uang yang dipinjamkan kepada kamu, kalau kamu sanggup bayar, saya doakan semoga kamu banyak rezeki. Kalau kamu gak sanggup bayar, sudah, saya juga gak ingat lagi. Duit saya lebih banyak daripada yang pinjamkan sama kamu. Mengentengkan transaksi, itu keren, itu luar biasa. Itu tidak orang yang bercahaya. Mumet. Pakai debt collector lagi. Apaan sih kalian itu? Ya. Jika perlu rampas rumahnya, jika perlu rampas sepeda motornya. Ya Allah. Kalau kalian merampas, kalian juga akan dirampas suatu saat. Karena alam ini punya mekanisme sendiri. Betul? Itu yang namanya karma. Kalau kalian nyubit ke orang, kalian juga akan dicubit orang dengan setimpal. Tidak akan berkurang. Ulangi, sadar kalau kita makhluk cahaya? Oke, nanti ayat-ayatnya kita sampaikan. Jadi tugas kita apa? Mencahayakan. Jangan menambah kegelapan semesta ini. Semesta ini sudah gelap. Kenapa? Terlalu banyak orang yang menyumbang kegelapan. Ya, aduh, kalau kita lihat ya, apalagi di tahun politik, komentar-komentar tuh lupa kalau dia itu makhluk cahaya, harusnya mencahayakan. Membuat rakyat jadi tenang, jadi rileks, ya. Demokrasi itu harusnya, ya, pemilu itu harusnya pesta demokrasi. Pesta itu penuh dengan kegembiraan, banyak ketawa-ketawanya, gitu. Pesta terus begitu. Bukan nakut-nakuti orang, membohongi orang, merayu-rayu orang. Maaf ya, saya bicara global supaya kita semua sadar. Yuk, dalam cahayanya manusia tidak akan mengalami salah persepsi dan salah proyeksi. Pertanyaan, mengapa selama ini sering salah persepsi, salah proyeksi? Satu masalahmu, karena diri sejatimu masih dalam kegelapan. Matahari rohani dalam diri kita belum bersinar. Kita hanya bisa melihat matahari yang di luar, matahari yang di dalam belum. Gimana caranya? Mudah sekali. Ketika Rasulullah ditanya sama malaikat Jibril, ya Rasulullah, berapa jauh jarak antara dunia dan akhirat? Rasulullah mengatakan, 1 kedipan mata saya. 1 kedipan mata saya. Bisa kalau tahu ilmunya. Mau? Mau sekarang atau nanti? Nanti. Kalau yang ini nanti enak aja. Belum tentu semua orang yang di sini butuh ini, belum tentu. Karena kata Nabi menyampaikan ilmu kepada mereka yang tidak butuh suatu kezaliman. Menahan ilmu dari yang butuh suatu kezaliman. Makanya ilmu ada ilmu umum, ilmu khusus. Ilmu umum disampaikan di tempat umum kayak gini. Ilmu khusus hanya disampaikan di tempat khusus, pada orang khusus, pada waktu yang khusus. Disampaikan dengan cara yang khusus. Paham maksud saya? Ya. Saya doakan semoga ada umurnya sampai di situ. Lanjut dulu. Ya. Membaca kitab suci dengan mata lahir hanya akan melihat firman-Nya sebatas kata-kata. Lihat saya semua. Membaca kitab suci dengan mata ini hanya melihat rangkaian kata-kata saja. Jadi firman Tuhan itu hanya kelihatan sebagai rangkaian kata-kata saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya rangkaian kata-kata saja. Kalau melihat kitab suci dengan mata lahir ini. Bagaimana kalau melihat kitab suci dengan pikiran? Dengan kepintaran? Kita hanya akan melihat firman Tuhan sebatas pengetahuan. Tetapi ketika kita bisa menyaksikan, melihat kitab suci dengan mata kolbu kita, maka kita akan sekaligus melihat Dia yang berfirman. Ulangi. Membaca kitab suci hanya dengan mata ini, kita hanya melihat rangkaian kata-kata. Firman Tuhan yang agung itu hanya kata-kata saja. Dihafalkan, dikembalikan pada orang. Bagaimana kalau dengan pikiran melihatnya? Kalau dengan pikiran, kita hanya melihat firman Tuhan sebagai pengetahuan. Bagaimana caranya? Melihat Dia yang berfirman di baliknya. Hanya dengan satu. Melihatnya harus dengan terang mata kolbu. Sudah bisa mengalami yang ketiga? Nih, yang sudah pada bisa mengalami yang ketiga, saya kasih tahu. Sesulit apapun kitab suci, serumit apapun yang namanya ayat-ayat mutasabihat, ngerti sendiri, tinggal yes, gitu aja. Begitu saya sudah bimbing seseorang untuk menyaksikan matahari ruhani dalam dirinya. Saya bacakan, ayo ikut saya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Gimana? Yes. Kenapa? Nangis kalau sudah mengalami. Masalun nurihi kamishkatin fiha misbah. Cahayanya itu persis seperti misbah lampu. Gimana? Yes. Al misbahu fi jujaja. Lampu itu ada dalam kaca. Ajujajatu ka'annaha kaukab. Kaca itu berkilauan
seperti bintang, seperti mutiara. Gimana? Yes. Karena mengalami semuanya yang dikatakan. Jadi tinggal yes, yes, yes. Coba yang belum mengalami, bingung kan? Tuh. Ajujajatu kaukab Duriyu yuqadu min sajarati mubarakah Zaitunatil la sarkiyah wala gorbiyah. Di situ kamu akan bisa melihat zaitunatil la syarqiyah wala gorbiyah. Pohon zaitun yang diberkahi bukan dari timur, bukan dari barat. Awas, bukan dari timur, bukan dari barat, dari dirimu sendiri. Gimana? Yes. Walau lam tamsas hunar. Dia itu sudah bercahaya walaupun tidak sentuh api. Gimana? Yes. Nur ala nur. Yahdillahu linuri mayyasha. Wa yadribullahu al-amsala linnas. Saya tanya, yang saya bicarakan tadi perumpamaan apa kenyataan? Kenyataan, ayah, sampai nangis. Sebelumnya perumpamaan. Betah di perumpamaan. Betah selama ini. Ini ada berapa orang yang hadir nih? Ada 100 orang? Seumpama saya punya uang sekarang 1 triliun, 100 triliun. Saya kasih semua kalian itu pulang satu orang 1 triliun. Gak sayang saya. Seumpama saya punya uang 100 triliun. Saya bagi semuanya. Gak sayang. Gak sayang. Kalian nanya, terus ayah gimana? Saya bikin umpama lagi buat saya. Mau dibagi uang? Seumpama saya punya uang 100 triliun, saya bagi satu orang satu. Mau? Kalau kalian mau, kalian harus periksa ke rumah sakit jiwa. Kalau gitu saya tanya sekarang, selama ini belajar Quran, perumpamaan apa kenyataan? Perumpamaan apa kenyataan? Betah? Kalau kalian gak betah, di situ berarti waras. Kalau betah di perumpamaan, sama saja. Seumpama saya punya uang banyak, saya keliling dunia. Keliling dunia enggak? Seumpama saya punya uang banyak, saya tiap hari makan di restoran yang mahal. Makan di restoran enggak? Senang yang gitu? Lucu kalau kita senang yang gitu. Yuk sekarang. Sesulit apapun kitab suci, kalau kita sudah tahu ilmunya, tahu caranya. Tidak ada lagi yang namanya perumpamaan. Semua adalah nyata senyata-nyatanya. Saya bilang, dulu ada pemuda masuk ke dalam gua. Setelah masuk ke dalam gua, dia berubah jadi pemuda yang beriman. Namanya Ashabul Kahfi. Puas dengar cerita itu? Puas dengar cerita itu? Kalau yang waras, gimana caranya supaya saya jadi Ashabul Kahfi? Saya pengen masuk juga dong ke dalam gua supaya saya jadi orang beriman. Guanya ada di mana? Kan pasti nanya. Gitu gak belajar selama ini? Oh, Ashabul Kahfi itu tidurnya 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Saya waktu baca Quran itu, ini cari kerjaan aja Allah. Kenapa sih tidak langsung tidurnya 309 tahun? Susah amat. Tapi di Quran itu dikatakan tidurnya 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Gak mungkin sekelas Allah berfirman, gak ada maksudnya. Dan saya tanya sama Allah, ya Allah, apa maksudnya? Ternyata. Pengen tahu? Nanti. Ya alami dulu. Harus tidur dulu kalian 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Berapa umurnya Ashabul Kahfi tidurnya selama itu? Lagian ngapain masuk gua kalau cuma tidur doang? Betul nggak? Ini tidur bahasa Quran. Tidur itu artinya nggak ingat apa-apa. Nggak ingat apa-apa yang di dunia ini. Itu namanya fana billah. Karena manunggal bersama Allah. Itu tidurnya orang yang berilmu begitu. Bukan tidur ngorok kayak kalian. Cuman kata tidur dipahami oleh otak kita tidur seperti ngorok. Padahal itu tidur yang dimaksud adalah gak ingat apa-apa yang di dunia ini. Begitu ketemu dengan dia, fana billah. Itu yang sebenarnya tauhid. Sudah ngalami gitu belum? Belum ngalami. Kalian baca la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ngomong doang. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, ya berarti kita pun tidak ada. Yang ada cuma dia. Yang mana yang bukan dia? Betul? Karena cuma ngomong la ilaha illallahnya, cuma dibaca 100 kali habis sholat, apa yang terjadi? Kesadaranmu tidak pernah berubah. Hidupmu gitu-gitu aja. Kalau orang yang sudah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada selain dia. Apapun yang terjadi pasti dia di belakangnya. Saya terima. Gak ada penolakan lagi. Gitu gak hidupmu? Enggak. Ditipu orang terima? Kalau yang sudah la ilaha illallah gak gitu. Sekalipun itu menyakitkan saat ini, tapi pasti di belakangnya Allah sedang mengajarkan sesuatu. Supaya kamu tidak melekat pada hartamu. Aku ambil sementara waktu hartamu.
Orang yang sadar dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu menenangkan. Karena kalian terlalu sibuk baca. La ilaha illallah tidak jadi sikap. Tidak jadi sudut pandang dalam hidup. Apa yang terjadi? Cuman pintar baca doa. Lanjut. Nah, kita mulai masukkan. Sampaikan walaupun satu ayat. Pernah dengar hadis itu? Hadis ini dipakai oleh orang-orang yang pemula jadi penceramah supaya dianggap orang. Kan begitu, itu salah kaprah. Bagaimana orang bisa menyampaikan pengetahuan pada orang lain kalau pengetahuannya parsial? Pengetahuan yang disampaikan pada orang itu harus universal. Ada yang salah memahaminya di sini. Karena apa? Ayat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah tanda. Sampaikan walaupun satu ayat, maksudnya sampaikan walaupun satu tanda. Tanda siapa? Tanda Allah. Apa tanda Allah dalam diri kita? Apa tanda Allah dalam diri kita? Tanda Allah dalam diri kita adalah kehadirannya. Adanya ruhku yang Allah tiupkan kepada diri kita. Sudah kenal ruhku belum? Kalau belum kenal, berarti tanda itu aja belum kenal. Apa hak bicaramu? Karena selama ini yang dimaksud sampaikan walaupun satu ayat yang dimaksud itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Begitu? Akibatnya apa? Salah kaprah. Jadilah banyak ya. Iya. Yang terbuka mulutnya, sementara mata kolbu masih tertutup. Membicarakan kebohongan berulang-ulang. Kan bahaya. Karena kebohongan kalau diulang-ulang terus lama-kelamaan dianggap kebenaran. Itu bahaya. Itu jadi paradigma. Makanya kenapa di Quran Allah mengatakan, jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak tahu. Tahu itu mengalami, bukan apa kata orang. Paham? Nih saya kasih peringatan ya. Oh saya alhamdulillah sudah hafal. Hafal apa? Zalikal kitab la raiba fih. Alhamdulillah satu ayat. Besok langsung buka pondok pesantren. Karena perintahnya sampaikan walaupun satu ayat. Ntar dulu. Satu-satunya tanda Allah dalam dirimu itu adalah ruhku. Maka Allah bilang, ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Udah kenal belum? Dengan ruhku, bagian dari dirinya Allah dalam diri kita. Itu tanda Allah. Makanya kalau belum kenal situ, mohon maaf. Jadinya apa? Membaca kitab suci dengan mata. Dapatnya apa tadi? Kata-kata. Membaca kitab suci dengan pikiran. Jadinya apa? Hanya serangkaian pengetahuan. Tapi kalau membaca kitab suci dengan terang mata kalbumu, kamu akan melihat yang berfirman. Gitu. Ini basic teori ya. Oke. Jadi ayat artinya apa? Artinya tanda. Nah, Allah mengatakan di Quran surat An-Najm. Saya mau tunjukkan deh. Satu ayat aja supaya semuanya mengerti. Ini saya tutup dulu. Nah, oke, lihat sini semuanya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan melihatnya bisa kapan saja. Di situ kata ganti orang ketiga. Melihat apa? Melihat apa? Kan Allah bilang di Quran, fazkurullah dzikran katsir. Ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Syarat sahnya ingat harus pernah melihat, bukan? Setuju? Makanya Allah bilang, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Melihatnya bisa kapan saja. Karena tandanya ada dalam diri kita kok. Alatnya pun diberikan kepada kita. Gimana cara melihatnya? Lihat. Di mana melihatnya? Inda sidratil muntaha, di puncak kesadaranmu. Melihatnya di puncak kesadaran Sidratul Muntaha, bukan di sana, bukan di langit yang sana. Karena Allah dekat dengan kita. Lebih dekat daripada urat leher kita. Berarti kesadaran manusia ada nggak di sini? Ada, dekat. Melihatnya bisa kapan saja. Tapi satu melihatnya. Indaha jannatul ma'. Melihatnya harus di pusat kesadaran. Harus sadar. Lanjut. Indaha jannatul ma'wa. Ada apa di Sidratul Muntaha? Indaha. Di dalamnya ada taman cahaya. Indah. Ada Raudatul Jannah, indah. Bukan berdesak-desakan di sono. Terus, selanjutnya. Idyaksa sidrati magyaksa. Ketika Sidratul Muntaha itu ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Ketika kita bisa mengisolasi diri dari semua yang selain dia. Itulah pentingnya kita belajar tafakur. Itu yang namanya pangkur, mengasingkan diri. Nah, mengasingkan diri latihannya gimana? Yuk, saya latih sekarang. Kalau ini saya buka. Boleh sekarang, jangan tersinggungan, jangan gampang marah, jangan baperan. Itu namanya mengisolasi diri dari lingkungan. Ini latihan pertama. Saya akan mudah membawa orang kayak gini, kalau dia sudah bisa begitu. Sudah menjadi dirinya sendiri. Maaf, kalau saya lihat wajah kalian itu. Masih seperti luka yang menganga. Maaf ya. Tahu luka yang menganga? Kesenggol dikit aja. Langsung bereaksi. Nih wajah-wajahnya begini. Seperti luka yang menganga. Ada sedikit saja yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasinya, keinginannya. Udah pasti marah. Model kayak gini. Yang model kayak gini ingin bertemu Tuhan. Ntar dulu.
Ayo, latihan ringannya ya. Kalau punya cita-cita mau jadi lilin yang menyala dari sekarang, mulai tidak tersinggungan, mulai tidak baperan, mulai tidak gampang marah. Coba mulai agak cuek sedikit. Ini latihan kecil, pulang dari sini. Biar lilinnya nyala dulu, walaupun masih gampang kena angin. Ya, oke, itu aja. Lanjut dulu. Mazakul basyuru wa ma togo. Penglihatannya tidak berpaling yang dia lihat dan tidak bisa melampaui. Ini yang disebut dengan panon poi di sasate itu ini. Panon poi di sasate itu ini. Artinya apa? Kita tidak bisa berpaling. Kalau kita sudah di situ, akan di situ. Makanya sholat pun akan selalu khusyuk. Ini yang akan berbuara nanti. Sholatnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lanjut. Sungguh dia laqad ro'a. Sungguh dia telah melihat min ayati robihil kubro. Tanda Tuhannya yang paling besar. Jadi lihat dulu tanda Tuhan yang paling besar dalam dirimu. Kalau kamu sudah bisa melihatnya, berarti kamu sudah menyaksikan tandanya. Kalau sudah menyaksikan tandanya, baru sampaikan walaupun satu tanda. Baru boleh cerita. Karena yang diceritakan pasti sudah dialami. Kan biasanya kalau bulan Ramadan banyak sekali kan yang mendadak. Jadi ustadz dan ustazah dadakan. Biasanya ceramahnya supaya didengerin orang karena ada perintah dari Rasulullah. Walaupun satu ayat harus disampaikan. Pas, taunya cuma satu ayat. Apa yang terjadi? Salah persepsi karena parsial, tidak integrated, tidak integral. Jadi kalau kita memahami Quran, kitab suci ini parsial, tidak integral, siap-siap salah persepsi. Satu ayat dengan ayat lain bisa bertentangan. Maaf, Bapak Ibu. Saya kalau ditanya udah berapa ribu kali baca Quran, gak kehitung. Saya sehari saja baca Quran itu bisa berkali-kali itu. Baca. Kok bisa? Lah bacanya pakai mata kolbu. Cepet. Oke. Pusing kan? Pusing. Emang saya sengaja supaya kalian pusing. Kalau selesai ngaji dengan saya pusing, berarti masih ada tanda-tanda kehidupan. Nah kalau ditanya, nih tanya ini dulu pelajaran agama kan? Ayat Quran ada berapa semuanya? Ada berapa ayat? Ada berapa ayat? Ini pertanyaan sering saya lontarkan ke banyak orang. Semua jawabannya sama. 6.666 ayat. Saya tanya lagi, pernah ngitung? Belum pernah. Terus kenapa nggak gitu? Percaya. Karena yang ngomong guru agama. Bahkan ada guru agama, saya tanya nih guru agama. Quran 6.666 ayat. Pernah ngitung nggak Anda? Belum pernah ngitung. Udah disampaikan pada siswa. Luar biasa. Saya kasih tahu. Apakah betul 6.666? Betul. Tetapi setelah dihitung kok Quran isinya 6.236. Itu juga betul. Pusing? Nah itu. Bagus kalau pusing. Faktanya Quran itu 6.236 ayat. Itu bahasa simbolik. 6 tambah 2 tambah 3 tambah 6, 17. Loh kok sesuai dengan Quran surat Al-Isra? Jadi artinya Quran yang syar'i, yang kelihatan, berwujud dalam bentuk tulisan itu adalah peta jalan yang akan mengantarkan kita kepada yang di balik Quran. Makanya itu kalau dijumlahkan 17 itu Isra. Isra itu perjalanan menuju Tuhan. Makanya Quran surat Al-Isra cerita perjalanan Bani Israel. Nomor berapa? 17. Keren. Nah terus 6.666 ayat. Apa kabar? 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 berapa? 24. 24 itu ternyata surat An-Nur. Makanya Imam Al-Ghazali setelah melakukan perjalanan spiritual yang panjang, lalu beliau menulis buku terakhir sebelum beliau meninggal, namanya buku Mishkatul Anwar. Saya jadikan nama itu menjadi nama masjid ini. Mishkatul Anwar itu adalah relung cahaya. Apa isi kitab itu? Isi kitab Mishkatul Anwar itu adalah membahas Quran surat An-Nur ayat 35, satu ayat 5 bab. Pernah baca? Saya sudah malas nanya kalian, pasti gak pernah baca. 5 bab isinya cuman Quran surat An-Nur ayat 35, surat ke-24. Jadi kesimpulannya apa? Siapa saja yang sudah sampai di situ, sudah mengalami itu sudah sampai di hakikatnya Al-Quran. Jadi Quran yang tertulis itu syariatnya, yang tidak tertulis itu hakikatnya. Ada yang tersembunyi. Kenapa? 6.666 dikurangi 6.236, ada yang hilang. Berapa hilangnya?
430 ayat. 4 tambah 3 tambah 0. Berapa? 7. Persis sama dengan 7 ayat Al-Fatihah. Maka di situ kuncinya. Makanya angka 7 diabadikan jadi 7 kali tawaf di Mekah, 7 sa'i, 7 batu melempar jumrah. Siapa yang sudah menemukan rahasia 7, dia sudah balik. Balik itu balago itu nyampe. Selama ini kita artikan balik apa? Kalau umur sudah 7 tahun, dia sudah balik. Cirinya apa? Mimpi basah. Wah. Kalau dia belum sholat, gebukin. Wah, sudah menebar kegelapan baru. Bagus gak gebukin anak supaya sholat? Katanya tidak ada paksaan dalam agama. Lucu. Ya anak ini gak tahu apa-apa. Kita aja yang sholat sudah bertahun-tahun setua ini, kalau ditanya siapa yang kamu sembah, gak tahu kok. Apalagi anak. Tahu yang disembah aja gak tahu. Kita aja yang sudah tua gak tahu. Betul gak? Coba ditanya, kamu udah sholat ribuan rakaat, saya tanya, apa intisari sholat? Malah rame. Ada yang kunut, ada yang gak kunut, ada yang ininya begini, ada yang diputar-putar. Itu yang diperkarakan. Padahal intisarinya sholat cuma satu. Aqimis sholat li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi, yang kunut gak ingat Allah. Yang gak kunut gak ingat Allah. Yang gini lurus gak ingat Allah. Yang diputar-putar gak ingat Allah. Apa kabar? Terus aja. Merasa paling benar di situ. Lalu intisarinya nggak pernah dicari. Padahal di Quran dia, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Jadi sholat itu baru akan dicapai kalau sudah mencapai la ilaha illa ana. Tauhidnya sudah la ilaha illa ana, sudah sampai di situ. Jadi sudah mengerti sekarang cara mencahayakan diri. Sudah mengerti cara mencahayakan lilin yang masih mati. Tuh, temukan Quran yang syar'inya, temukan Quran hakikatnya, kamu akan percaya. Lanjut, ya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Ini Quran surat Asy-Syura ayat 52. Dengarkan kata-kata saya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Sudah diwahyukan? Sudah. Ruh sudah ditiupkan ke dalam diri kita. Itu diabadikan ayatnya di Quran surat Al-Hijr ayat 29. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Jadi sudah diwahyukan ruh itu ke dalam diri kita. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apa itu kitab. Sebelumnya kamu juga tidak mengetahui apa itu iman. Tetapi kami menjadikan ruh itu cahaya. Jadi setelah kita tahu, oh ternyata ruh itu wujudnya cahaya dan kita sudah menyaksikan dalam diri kita. Setelah itulah kita baru mengerti apa itu kitab, apa itu iman. Ini Quran. Sebelum kita tahu itu, kita hanya menafsir-nafsirkan berdasarkan pikiran kita sendiri. Apa yang terjadi? Firman Tuhan hanya sebatas pengetahuan. Lalu ayat selanjutnya, yang kami tunjuki siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ayat ini keren sekali. Perhatikan saya. Wa innaka la tahdi ila syiratim mustaqim. Siapa orang yang dipuji Allah menunjukkan ke jalan yang lurus? Siapa? Orang yang mampu menunjukkan seseorang yang tadinya gelap menjadi bercahaya. Ulangi lagi. Siapa orang yang dipuji oleh Allah di sini? Wa innaka la tahdi ila syiratim mustaqim. Siapa yang dipuji oleh Allah? Sungguh kamu telah menunjukkan orang lain ke jalan. Siapa yang dipuji oleh Allah? Orang yang bisa menunjukkan orang lain dari kegelapan menuju cahaya. Berarti orang ini sudah nyala belum lilinnya? Sudah nyala belum lilinnya? Pertanyaan saya, lilinmu sudah nyala apa belum? Itu, makanya selesai kan kajian kita. Sampai bisa menjawab, lilin saya sudah nyala atau belum? Sudah terjawab sekarang? Nah setelah terjawab, oh lilin saya belum nyala. Berikutnya apa? Berikutnya apa? Cari lilin yang sudah nyala. Minta disentuh sama dia. Jangan cari lilin yang sama-sama masih tidur. Udah jelas dia masih tidur, didatangin terus. Karena pakai macam-macam. Kan biasanya kan kita tertarik dengan dandanan luar, betul nggak? Wah, pokoknya kalau segala dipakai, udah wali murid maksudnya. Saya mohon maaf, saya tuh kalau pakai peci pusing. Jadi terserah kalian mau ngaji atau tidak sama saya. Cuman jangan paksa saya pakai peci. Pusing. Istri saya udah keliling-keliling ke pasar baru. Cari peci yang ada kipas anginnya. Nah sampai sekarang belum dapat. Jadi mohon maaf kalau saya belum pakai peci gitu aja. Karena ada yang bilang katanya ini, katanya Ustadz dari gereja mana?
Saya nggak ngerti. Aduh, belum tidak berfokus pada apa yang dibicarakan. Padahal Nabi sudah berpesan, jangan lihat siapa yang berkata. Perhatikan saja apa yang dikatakannya. Kan begitu. Ngerti maksud saya? Iya. Jadi saya mohon maaf, saya kalau pakai peci pusing. Nah kalau saya pusing kalian kan nggak tanggung jawab. Saya pingsan karena nggak ada kipasnya. Itu jadi mohon maaf ya. Lanjut. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha linnadhirin. Dan sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Ini langit mana? Langit mana? Karena kalau bicara langit pasti kalian langsung tertuju ke sana. Saya kasih tahu, saya belajar fisikanya udah lama. Saya jadi dosen fisika aja udah 33 tahun. Mau pensiun. Pensiun duluan maksudnya. Sampai hari ini saya belajar fisika belum lihat langit. Yang saya saksikan itu hanya ruang kosong antar planet. Tapi Allah di Quran bicara langit. Langit di Quran itu ternyata berbicara tentang alam tinggi dalam diri. Alam tinggi dalam diri. Berarti alam tingginya di luar atau di dalam? Sebentar, saya kasih ayatnya sebentar lagi. Jadi Allah bilang, sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit. Dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Kalau kalian sudah bisa melihat gugusan bintang-bintang di langitmu itu. Berarti sudah melihat sangrai bentang. Orang tua kita mau udah duluan ayat ini dipahami. Sudah diubah jadi lagu.